Now, on Talk Tommy. Ya nanti kamu tidur, kamu minum, kayak kamu sekarang minum, kamu tidur, dan kamu akan bersama kami selamanya. Ya udah. 13 tahun ya? Jadi bukan yang depresi, sedih gitu, yang happy, aku mau mati gitu. Terus kayak di sekolah gitu, pada saat itu tiba-tiba ngelihat ini perempuan, ya gitulah, kuntilanak lah disebutnya. Ngelihat, saya liatin, ngelamun, tiba-tiba disamperin ke kelas, ditampar. Apa lu lihat-lihat gua gitu. Justru kalau misalkan tiba-tiba melihat mama gitu ya, almarhum di rumah gitu, saya jadi bertanya-tanya ini ada apa. Risa Saraswati adalah seorang penyanyi, penulis, dan konten kreator yang memiliki kemampuan supranatural luar biasa sejak kecil. Kemampuan ini menariknya telah mempengaruhi perjalanan karir Risa, di mana dia meraih popularitas melalui lagu-lagu, konten, dan tulisan yang dia ciptakan seperti Story of Peter, Danur, Ivana, dan Jurnal Risa. Di episode kali ini, Risa akan bercerita pengalaman mistis yang dia lalui sejak kecil dan bagaimana dia menggunakan kemampuan supranaturalnya menjadi sebuah karya yang telah menciptakan dampak dan inspirasi di dunia hiburan Indonesia. Hanya di Talk Tommy. Kemana sekarang udah nggak pernah saya dengerin, jadinya mereka juga males. Dan dengan kemampuan anak kamu tadi, kayak punya nih teman baru nih. Oke, kayak pengulangan lagi tuh ya. Iya. Tapi kamu suka kayak titip nggak sih, ngejagain gitu misalnya? Saya langsung bilang sama kakek sih waktu itu. Alhamdulillah kakek masih ada sampai sekarang, masih sehat. Terus, Pak, gimana ya? Kok saya stres gitu ternyata kayak gini. Ya itu yang dulu mama kamu rasain. Padahal dulu saya kekeh, mereka baik kok Ma, mereka baik banget. Mereka bisa bantuin saya ngelihat nyontek ulangan temen loh. Itu benar ya? Bener. Oh my God. Ini menarik nih. Jadi itu sering nggak kayak gitu? Nggak sering sih. Langsung ngoreknya ke Risanya. Sering nggak nyontek Risa? Tapi nggak, kalau esai gitu nggak bisa. Kalau pilihan ganda mereka ngerti. Oh gitu. Kan cuman A, B gitu. Jadi saya bakal nyuruh anak itu Pinter. lihat jawabannya, nggak, anak yang paling pintar di kelas. Di kelas kan. Nah. Saya suruh Peter nyamperin ke situ, terus dia dari situ 1A gitu. Oke. Aduh tahu gitu ya. Langsung gitu. Temen sama Risa dulu. Tapi itu dimarahin banget sih sama kakek. Jangan pernah. Karena kita nggak akan pernah tahu mereka minta apa imbalannya. Ya seperti kamu bilang tadi ya, kamu nggak pernah ngasih sampai akhirnya tadi Netherlands tadi terjadi. Respon mereka gimana di Netherlands tuh? Kan waktu pas mau pergi tuh udah galau saya Mas, udah nih balik lagi mereka, karena saya pikir pulang, artian pulang untuk mereka adalah pulang ke Netherlands. Mereka stay di sana, nggak balik lagi, nggak ketemu saya. Jadi udah mempersiapkan jauh-jauh hari tuh udah lebay lah saya, udah oke, sampai di sini persahabatan kita dan lain-lain. Tapi ternyata begitu ke sana, saya ngelosin mereka, saya nggak ketemu mereka 2 minggu. Terserah kalian mau kemana, nanti kita ketemu lagi di minggu kedua di sini gitu. Terus begitu ketemu, Risa kami ingin pulang. Oh gitu. Ya, kenapa? Tidak ada yang mengerti bahasa. Mereka ketemu yang... Iya, mereka kan udah biasa pakai bahasa Melayu gitu, bahasa Indonesia. Kami tidak bisa berbicara bahasa Nederland, banyak seperti yang di sini. Terus mereka sangat galak. Termasuk, kan jadi saya waktu itu nyewa apartemen gitu. Terus kami juga sangat takut dengan yang ada di kamar kamu. Waktu itu saya nggak lihat kan. Terus apa sih, nggak ada apa-apa, kalian cuma alasan aja pengen pulang. Terus tiba-tiba ini mention di Instagram kok rame banget. Pada saat itu tahun berapa ya, udah lama kan. Rame banget, pas dilihat teh itu apa, jadi saya foto si apartemennya dari luar, itu ada bayangan cewek sama anak, padahal itu kuncinya saya pegang dari luar. Oh beneran. Tapi mereka nggak berusaha ngobrol sama kamu gitu ya? Enggak, kan secara bahasa aja nggak ngerti juga. Oke. Jadi mereka juga lihat-lihat gitu ya? Iya. Nggak hanya for the sake of apa ya, nakutin gitu, nggak juga?
Oke. Oke, ini menarik banget. Tapi gini, dengan pengalaman kamu dari kecil, sempet nggak sih kamu sulit berteman dengan manusia justru? Sempat. SD itu paling parah sih buat saya. Oke. Karena lebih enjoy sama mereka, Mas. Waktu SD tuh kayaknya dikit-dikit nangis gitu anak-anak di sekolah tuh, terus kayak geng-gengan, gep-gepan gitu. Zaman dulu kayak gitu. Enakan sama mereka gitu. Mereka bisa main sampai tengah malam gitu, gak dimarahin orang tuanya. Mereka bisa datang ke kamar, walaupun saya nggak peduli gimana caranya gitu. Terus pada saat itu mungkin sampai sekarang pandangan bersahabat dengan bule itu keren, ya kan? Masih, ih teman gue bule nih gitu. Jadi ya happy, lebih nyaman dengan mereka. Dan itu yang orang tua saya takutin, kebablasan. Terlalu nyaman. Karena pada akhirnya mereka meminta, daripada kamu seperti ini, kamu tidak punya teman, lebih baik ikut kami. Ya. Itu sih yang bahaya. Mereka pernah nggak ngajak itu? Iya. Dan terus? 3 kali, Mas. 3 kali? Seumur hidup kamu nih? Percobaan. Terus kamu jawabnya? Percobaan loh, Mas. Sudah percobaan. Nah. Gagal. Percobaan dalam arti nyuruh kamu melakukan aktivitas tertentu gitu? Bunuh diri. Iya? Iya. Kayak gimana tuh maksudnya? Jadi kan waktu itu ya walaupun umur saya udah 13 tahun tapi masih bego banget, Mas. Zaman dulu kan nggak ada gadget, nggak ada apa, ya anak-anak aja gitu kan. Terus kamu harus mati, kamu harus ikut kami karena kami kalau kamu tidak mati kamu akan menua itu menyebalkan, kamu akan menangis. Kami sering sekali melihat orang tua yang menangis. Ya udah deh gitu. Ayo, tapi bagaimana caranya? Kamu harus mati. Bagaimana caranya mati? Saya bilang gitu. Kami akan carikan caranya. Tenang saja. Jadi percobaan pertama minum obat warung. Aduh, okay. 1 strip 10 Panadol. Itu tadi ini ya. 10 strip? Enggak, 10 butir. Oh, 10 butir ya. Oke. Panadol. Diminum, Mas, sama saya. Oh ya? Terus ya nanti kamu tidur, kamu minum, kayak kamu sekarang minum, kamu tidur, dan kamu akan bersama kami selamanya. Ya udah. 13 tahun ya? Jadi bukan yang depresi, sedih gitu, yang happy, aku mau mati gitu. Terus minum, terus tiba-tiba ada yang bangunin nenek saya waktu itu almarhum. Bangun, sekolah. Itu bangun sehat aja, nggak ada apa-apa. Tidak ada reaksi apapun di tubuh saya. Terus, ya aku nggak mati gitu. Terus mereka juga yang, apa yang salah ya? Seharusnya kamu mati gitu. Ngobrolnya asik banget. Oke. Jadi kesampingkan pemikiran sedih gitu ya, nggak ada sama sekali. Waktu itu saya happy banget. Terus ya udah, cara yang kedua, beli cutter. Cutter, ini udah mulai ABG nih ya, udah mulai. Enggak, masih sama. Sama itu nih. cuma beda berapa hari di situ. Karena percobaan pertama gagal, dia langsung, ya udah kita ke toko buku. Aku pernah melihat seseorang yang menyayat. Pakai apa? Pakai cutter, tapi itu akan sakit, tidak akan lama, katanya gitu. Oke. Terus beli, kita udah tes gitu di toko buku gitu. Nah, aman. Kamu bisa gitu. Karena kan mereka cuman kayak directing itu, Mas. Saya kan yang megangnya, saya yang belinya. Aman. Nah, begitu malamnya mau coba, itu cutter tiba-tiba macet. Nggak sama sekali, nggak bisa gerak, nggak bisa apa-apain. Gagal lagi itu yang kedua. Yang ketiga, itu selang berapa hari, mereka menyarankan saya loncat dari angkot. Karena waktu itu ada satu angkot putih yang terkenal ngebut banget di kota Bandung. Riung Bandung gitu. Bukan yang biru ya, yang putih ya nih ya? Putih hijau, Riung Bandung Dago itu. Lewat daerah rumah, kamu tinggal loncat dari situ, katanya gitu. Tidak akan terasa sakit, kamu akan langsung ketemu kami. Oke. Jadi saya juga nggak pernah naik angkot itu, karena kemana-mana kan jalan kaki, mendadak naik angkot itu gitu. Terus begitu dia lagi ngebut-ngebutnya, ada belokan gitu, mereka teriak, loncat Risa, loncat. Begitu saya loncat, tiba-tiba ada yang narik
dari belakang. Ibu-ibu yang lagi naik angkot itu. Dia langsung meluk saya, langsung, "Neng, kenapa, Neng?" Dia nangis gitu ibu-ibunya. "Neng, kenapa, Neng? Kalau ada apa-apa cerita. Jangan kayak gini, Neng. Cerita," gitu. Dari situ kayaknya saya belum saatnya mati deh gitu. Masa itu ya? Pada saat itu ketika ibu itu nangis, saya ikutan nangis. Oh, ikutan nangis juga? Ikutan nangis. Dia sampai bayarin angkotnya, nyuruh saya turun. Mau diantar ke rumah nggak usah, saya jalan kaki aja kok gitu. Benar-benar orang itu khawatir. Terima kasih, Bu. Mudah-mudahan ibunya inget gitu dan masih sehat. Udah dari situ, ya udah akhirnya nggak jadi, Mas. Dan itu benar-benar bikin anak-anak ini marah. Mereka bilang, orang Nederland tidak suka orang yang bohong, tidak tepati janji. Kami sangat marah. Hilang tuh mereka. Sampai saya kuliah tuh hilang loh. Oh, hilang sampai kuliah? Dari SMP itu. Dari SMP, oke. Iya. Nah, proses mereka hilang itu, yang lain bermunculan. Jadi selama ini mungkin saya tidak didekati yang lainnya. Karena sudah ada. Dilindungi, enggak dilindungi sih. Maksudnya dikelilingi mereka terus kan gitu. Istilahnya geng gue nih gitu iya, ya. Saya tinggal bersama di rumah nenek dan di situ ada satu keluarga isinya Belanda semua. Ya udah, pada saat mereka hilang, mulai saya kenal yang namanya kuntilanak, pocong, apapun itu yang kalian kenal sekarang ya saya ketemu. Di situ masa-masa paling menyiksa buat saya. Menyiksa dalam arti ya karena pendekatannya beda semua nih sama yang udah kamu kenal sebelumnya. Iya, terus kayak di sekolah gitu. Pada saat itu tiba-tiba ngelihat ini perempuan, ya gitulah. Kuntilanak lah disebutnya. Ngelihat, saya liatin ngelamun, tiba-tiba disamperin ke kelas ditampar. Apa lu lihat-lihat gua gitu. Jadi orang nggak paham gitu kalau saya lihat yang berbeda. Ya itu berat banget buat saya. Dan akhirnya kamu dideketin mereka lagi pas kuliah? Pada saat kuliah, ya. Like, do you miss me gitu atau gimana? Ngetek lagu Story of Peter. Oh gitu? Abite, ada saya, makanya saya memasukkan part boneka Abdi itu, lirik bahasa Sunda di tengah, untuk mengingat mereka gitu. Sebenarnya ini lagu untuk kenang-kenangan aja buat mereka. Kamu pasti kangen-kangennya nih ya? Kangen-kangen banget itu. Pas ngetek, saya minta di studio matiin lampu, coba deh untuk terakhir kalinya saya panggil mereka gitu. Saya panggil pakai boneka Abdi itu sambil merem. Kalau kalian mau memaafkan saya, muncullah untuk terakhir kali gitu. Muncul pada saat munculnya tuh bukan hai gitu, nggak gitu, ikutan nyanyi. Ikutan nyanyi? Ikut nyanyi. Tiba-tiba ada suara. Jago nyanyi semua nih? Iya, sumbang gitu. Pertanyaannya nyambung. Sumbang. Tapi dari situ malah nggak pisah lagi sampai sekarang. Maksudnya ada terus. Malah harapan kamu mau terakhir kali ya? Iya, perpisahan, dadah gitu. Saya sudah bisa menghadapi ini sendirian gitu, udah kayak gitu. Nyesel nggak tuh kamu mereka nempel lagi? Lumayan. Karena wah kamu besar sekali sekarang gitu. Kamu menjadi perempuan yang pemarah. Terus mereka mulai selektif sama pasangan-pasangan saya. Oh gitu? Iya. Jadi mereka akan muncul ketika ada yang ngapelin ke rumah. Kami tidak suka orang ini. Jadi jadi suami nih, mereka udah oke semua nih? Nggak suka banget. Oh nggak suka banget justru? Mukanya kayak nipong katanya. Kayak orang Jepang. Nah, terus si suami aku tuh sastra Jepang. Dia sering kayak ngobrol tuh. Emang jadi saya suka iseng, kamu bisa bahasa Jepang? Itu bisa. Terus dia suka pakai bahasa Jepang. Nah, ngacir semuanya. Tapi itu jadi salah satu cara saya untuk ngusir mereka. Kalau si Dimas sudah ngomong pakai bahasa Jepang, kabur semuanya. Oh gitu ya? Iya. Oke. Menarik banget. Riz, ini nih ya dengan cerita kamu gitu ya. Kamu mengenal tadi kan beberapa versi yang lain gitu ya. Ada pocong, ada yang lain-lain gitu ya. Kalau misalnya ada orang-orang yang udah punya pengalaman yang sama kamu, banyak nggak sih yang akhirnya menawarkan diri untuk kayak bukan diobatin ya, tapi lebih ke gue harus kayak gimana sih dengan kemampuan ini misalnya? Banyak nggak sih yang kayak gitu ke kamu? Banyak banget. Banyak banget, apalagi sekarang akses untuk ngobrol sama
semua orang tuh gampang banget kan di DM sosmed segala lah. macem. Iya. Terus pasti nanya gitu. Cuman nggak semuanya saya balas sih Mas, karena seringkali ya di buku sebenarnya kalau mereka menikmati karya saya udah jelasin semuanya. Terus kalau lagi ngobrol gini juga kan saya udah cerita gitu. Kayak lu tinggal googling aja deh gitu, pasti udah Pasti ada ada jawabannya. jawabannya. Cuman kadang-kadang kalau udah ini anak saya gini, anak saya gitu, saya udah paling kalau urusan anak udah paling nggak tega, pasti saya jawab. Oh. Kalau saya gini Bu, gini. Salah satu hal yang paling kerasa banget buat saya adalah ketika saya didengar. Seringkali saya berandai-andai coba aja dulu orang tua saya mendengarkan saya gitu. Kadang-kadang ada kayak gitu. Jadi karena ibu saya tuh penakut banget. Jadi dia parno dengar saya cerita. Ya mungkin kalau dulu mama lebih pemberani, mungkin saya akan cerita segalanya gitu. Ada hal-hal yang nggak bisa saya ceritain ke orang tua. Dan lewat karya kamu, akhirnya mama kamu baru nyadar juga gitu ya? Sampai sekarang juga, udah meninggal sekarang mama. Sampai saya nulis berapa buku pun beliau nggak pernah baca buku. Karena takut. Oke. Udah mama sieun gitu. Jadi orang tua ini, cuman saya selalu menyarankan dengerin deh gitu. Kalau misalkan, ya enaknya walaupun mama tidak menikmati karya-karya saya, tapi saya cerita. Akhirnya bisa cerita. Cuman kan kayak ini harusnya beberapa tahun yang lalu gitu, ketika saya masih kecil gitu. Saya nggak stres dan lain-lain. Ya pada akhirnya kesini mereka mulai terbuka, mereka mendengarkan cerita saya, karena pada akhirnya adik saya juga ikut-ikutan merasakan, terus adik-adik sepupu saya yang lain juga semuanya. Jadi beneran karena saya cucu pertama, lanjut ke sini, hampir semuanya saudara-saudara saya jadi kayak saya juga gitu. Jadinya dari situ para orang tuanya udah mulai, mungkin karena percobaan pertama kali ya Mas saya, jadi mereka masih denial gitu segala macam, mencoba berpikiran logis sih lebih tepatnya. Ya kalau sekarang buat orang-orang yang punya pengalaman seperti saya, alangkah menyenangkannya ketika didengarkan. Ini rada personal sedikit aja, tapi Risa boleh jawab boleh nggak juga sih. Kan Risa juga kehilangan juga kan beberapa anggota keluarga misalnya. Dengan kemampuan kamu, sering nggak sih kamu berharap untuk bisa ketemu atau memang pernah kamu rasakan ketemu atau berkomunikasi dengan orang-orang atau keluarga yang meninggalkan kamu? Saya nggak pernah berharap saya bertemu keluarga saya. Oke. Kenapa? Karena rata-rata yang saya temuin yang punya banyak keinginan yang belum terpenuhi gitu Mas. Oke. Jadi ketika saya nggak ketemu sama mereka, saya bersyukur. Saya bersyukur banget. Dan kalaupun ketemu biasanya pada saat hari raya, Lebaran. Ya? Malam takbiran saya bisa lihat keluarga saya berkumpul. Gitu. Iya. Dan saya nggak sendirian lihatnya, jadi saudara-saudara saya juga yang bisa kita semua bisa nangis bareng, bisa ini karena ngelihat benar-benar mereka kayak bermunculan satu persatu di malam takbiran biasanya. Tapi hanya menampakkan diri, tidak berkomunikasi. Tidak berkomunikasi, hanya senyum dengan tampilan yang jauh lebih baik sama terakhir kali kita ketemu gitu. Itu. Ketika kita ditampakkan oleh anggota keluarga sama seperti yang lihat Peter CS itu tanda tanya besar. Kenapa ya? Ada apa? Gitu. Apakah ini setiap hari raya atau hari besar lainnya? Atau? Biasanya hari raya sih, kalau nggak ada adik sepupu saya nikah. Ntar tiba-tiba ada di upacara siraman, pengajian gitu, tiba-tiba kok rame gitu. Terus saya bisa ngelihat, wah itu udah. Jadi harunya tuh double gitu. Gak pernah bicara Mas. Gak pernah bicara ya mereka? Menampakkan senyum. Udah hilang. Oke, Riz, ini kan tadi kamu cerita karya-karya kamu sudah muncul di serial. Dan satu lagi yang terbaru, kamu sendiri main film. Ini luar biasa nih ya. Udah tadinya jadi yang buat ceritanya, orang ikutin cerita kamu, sekarang kamu harus acting juga nih sekarang depan kamera. Gimana tuh Riz? Kamu ngerasa riuh nggak? Wah Mas, saya tegang banget nih. Jadi tanya dong. So masih berlangsung nih ceritanya ya? Masih belum beres ya? Belum. Lebih tegang dari lihat hantu sih ini. Oh iya?
Dan ini beberapa saudara kamu juga ikut ya? Semuanya. Semuanya? Iya. Oke. Jadi ini semi dokumenter sih. Hmm. Jadi ya mau nggak mau harus kami yang memerankan gitu. Jadi ya udah. Toh ternyata kayak gini ya gitu. Seru sih, pengalaman baru buat kita dan senang rasanya ngajak maju bareng keluarga gitu. Sekolah acting dulu nggak atau nggak? Ada reading lah. Reading. Wah, soalnya dokumenter juga ya. Iya. You can be yourself anyway Menjadi gitu diri ya. sendiri, Oke. terus kayak gini ngobrol gitu. Aha. Jadinya seru sih. Oke. Terus terang nih aku pengennya ngobrol lebih lama lagi Katanya sebenarnya. mau cerita-cerita apa nih? Oh iya, aku jadi. Oke ya, ntar bisa diedit nih ya, kalau misalnya kepanjangan ya. Nggak, soalnya gini, aku kan juga pernah waktu kecil punya teman bayangan gitu ya, teman imaginary friend. Secara pandanganku nih, ini adalah anak kecil, seumuran aku pada saat aku SD, tapi dia cacat kakinya gitu. Cacat pakai tongkat kemana-mana gitu. Ketemunya pas lagi lebaran, lagi ngumpul di Surabaya biasanya gitu ya. Main, tiba-tiba pas foto gitu ya, aku lihat hasil fotonya pas dicuci kok nggak ada hasil ininya teman saudara saya gitu ya. Karena dia ngaku saudara gitu. Ngomong ke mama gitu kan, "Mam, anaknya Tante Isya teh yang namanya Dimas di mana kok nggak ikut foto gitu. Nggak ada yang difoto sama sekali. Dimas mana? Dimas tuh cuma adik kamu yang sekarang, maksudnya adik kamu gitu." Bingung kan ya, masih kecil gitu, nggak ngeh gitu. Long story short, SMA nih gitu. Naik bus, tiba-tiba pas lagi berdiri, belum dapat tempat duduk, ada dia gitu. Bentuknya sama wujudnya pada saat berapa tahun yang lalu pas lagi masih kecil gitu. Nah, pertanyaanku adalah yang modelnya kayak gini-gini semuanya sebenarnya ya. Yang akhirnya, apa ya, ngobrolnya cuma pada saat kecil, tapi pas dewasa dia mah nggak ngobrol sama sekali gitu loh. Iya. Sering kayak gitu? Iya, sering kayak gitu. Justru semakin, justru kalau misalkan tiba-tiba melihat mama gitu ya, almarhum di rumah gitu, saya jadi bertanya-tanya ini ada apa gitu. Mungkin ada yang ingin disampaikan gitu. Jadi mereka yang insya Allah husnul khotimah gitu ya, tenang gitu ya, mereka sudah ikhlas, mereka nggak akan sembarangan muncul Mas gitu. Yang saya tahu kayak gitu. Saya pun nggak akan bisa lihat mereka gitu. Tapi kalau ketika muncul, ada apa ya gitu, ada sesuatu yang disampaikan kayak gitu. Jadi saya nggak pernah. Tipe saya nanya nggak pernah ngomong gitu. Iya. Suka gitu tuh, jadi kayak ya akhirnya ketemunya yang lain, tapi sifatnya gitu, godain, jailin gitu. Sampai saya ikut emosi misalnya. Tapi makin lama juga kayak gitu, kemampuan saya makin redup dan akhirnya hilang, nggak pernah lagi kayak gitu gitu. Nurun nggak? Nah, anak saya yang pertama kayak gitu waktu kecil. Makanya penakut banget, kalau tidur tuh lumayan lama tuh barengnya gitu. Cuma sekarang sih udah enggak gitu. Iya. Cuma kan orang tua saya, ibu saya tuh terutama yang paling seneng yang kayak gitu-gitu. Kok bapak saya paling sebel yang kayak gitu-gitu. Kalau saya mah karena udah dari kecil kayak gitu dan pernah kesurupan juga, jadi kayak ya udah nggak penakut gitu loh. Cuma sebelnya ya gitu, yang zaman apa ya, zaman nikah pun ya digodain doang gitu, istilahnya dibecandain gitu. Gitu sih, tapi tiap kali membuka diri untuk ngobrol, nggak pernah mau ngobrol gitu. Makanya saya suka bingung kok, kayak kamu ceritanya gitu ya, kok misalkan bisa intens komunikasi gitu, itu sih sebenarnya. Jadi konon sih kemampuan orang beda-beda sih Mas. Jadi saya di Junarisa pun tidak semuanya sama gitu. Ada yang hanya peka, hanya bisa melihat, yang ini bisa menyembuhkan, yang ini lewat mimpi, jadi macam-macam semuanya. Mungkin Mas Tommy lebih ke melihat, tapi tidak bisa berkomunikasi. Ada yang seperti itu. Ada kayak gitu ya? Iya, jadi kalau saya dan saudara saya misalkan dia lihat, dia akan nanya, dia mau ngomong apa ya? Ada sesuatu nggak? Saya juga gitu sama kakek. Pak, saya tadi lihat ini di rumah, ini ada yang ingin disampaikan nggak gitu? Jadi memang butuh orang lain sebenarnya Mas kalau untuk ngebantu gitu ngebantu. Ya. Cuman kebanyakan orang sih lebih nggak peduli ya. Ya udahlah gitu. Biasanya orang tua saya juga bilangnya ya udahlah doain aja, gitu aja paling. Ya itu bapak saya kayak gitu. Iya. Kalau ibu saya, ayo diasah lagi. Nggak mau, gue udah cukup gitu.
Tapi akhirnya, nih sebelum kita menutup, Risa akhirnya bisa berteman dengan teman-teman secara normal tuh sulit nggak? Setelah tadi berapa lama tuh terlalu dekat dengan mereka ini? Agak sulit sebenarnya. SMP tuh ya? Iya, SMP ke SMA. Ya karena dianggap aneh aja sih sebenarnya. Bukannya mereka seneng ya? Biasanya gitu kalau teman-teman yang jago-jago Sekarang gitu. kayak gitu, Mas. Dulu mah, aduh, kayak masih tabu gitu. Kalau dulu zaman-zaman tahun 90-an. Orang kayaknya masih tabu kayak gitu. Nggak nyodorin tangan, bacain dong. Iya gitu kan, kayak gitu. Iya. Kalau sekarang kan udah, wah keren gitu kan. Orang udah bisa lebih ekspresif. Kalau dulu benar-benar ditahan. Terus ya itu orang jadi enggan buat berteman dengan saya. Mungkin karena moodnya yang aneh banget nih orang. Sedetik happy, biasa aja, terus tiba-tiba sedih gitu. Tapi salah satu yang bikin saya jadi banyak temen nih, ada nih. Jadi sampai SMA saya awal-awal masih kayak gitu, masih lebih memilih diam, kalau enggak sholat sunat di masjid, orang-orang pada ke kantin gitu. Jadi udahlah, karena saya nggak nyaman, terlalu banyak yang dilihat tapi nggak bisa berekspresi kan. Sampai akhirnya beneran nggak bisa tahan, kesurupan. Mau gak mau kan satu sekolah. Waktu itu saya kelas 3, saya di lantai 2 sekolahnya. Dan jadi ada pembatas gitu yang ke lantai bawah, saya berdiri di sini teriak-teriak sambil gini ya gitu. Dan semua orang bantuin itu heboh. Begitu dibantuin, dibawa ke kelas. Udah saya nggak inget apa-apa karena itu kesurupan. Begitu beres, saya udah, aduh ini malu nih, udah makin gak punya temen nih. Ternyata semua orang kayak, Sa, keren nih Sa, selamat ya, makasih gitu kan. Makasih, kenapa ya gitu kan. Makasih, ya keren kamu tadi, makasih pisan gitu. Oh iya ya, terus saya nanya sama temen saya, kenapa kok pada bilang makasih? Ya tadi waktu kesurupan lu nendang guru yang agak killer. Ternyata setannya juga benci banget sama di guru gitu. Cuman lu yang bisa nendang guru itu katanya. Wah, dan dia beken. gak marah. Dari situ langsung beken. Tapi itu udah menjelang lulus SMA. Jadi udah. Ya lumayan lah. Masih inget lah mereka. Aduh Riz, seneng banget bisa ngobrol-ngobrol kayak gini. Makasih Mas. banyak. Sama-sama. Udah mau kesini ngobrol-ngobrol. Semoga gak kapok ya, aku undang-undang lagi. Aduh. Ayo nanti kita buka sesi konsultasi. Ayo. Tiba-tiba semuanya konsultasi. Kapan boleh mampir ke Bandung juga ya, Riz ya? Biar merasakan sensasinya langsung di lokasi syuting Juna Risa. Siap. Saya tunggu. Terima kasih banyak. Terima kasih. Iya, sama-sama Mas. Sehat-sehat ya Riz ya. Amin. Salam buat keluarga juga dan lancar semuanya untuk film yang terbaru ini. Amin. Terima kasih. Siap. Thank you Riz. Iya.